Korea Utara terletak di Asia Timur di wilayah utara semenanjung Korea. Korea Utara berbatasan dengan Republik Rakyat Tiongkok yang dipisahkan oleh Sungai Amnok, dengan Rusia oleh Sungai Duman, serta Korea Selatan oleh zona demilitarisasi Korea. Laut Kuning berada di sebelah barat dan Laut Jepang di sebelah timur. Luas wilayahnya adalah 120.540 km persegi yang terdiri dari 120.410 km persegi wilayah daratan dan 130 km persegi wilayah perairan. Panjang perbatasan keseluruhan adalah 1.673 km dengan panjang 1.416 km berbatasan dengan Republik Rakyat Tiongkok. 238 km dengan Korea Selatan dan 19 km dengan Rusia. Korea Utara mempunyai garis pantai yang tidak rata, sepanjang 2.495 km. Sekitar 80% daratan Korea Utara adalah dataran tinggi dan pegunungan dan seluruh titik di atas 2.000 meter di semenanjung berada di wilayahnya. Konsentrasi penduduk berada di daerah dataran rendah. Gunung Baekdu yang merupakan titik tertinggi adalah sebuah gunung berapi dengan kawah lebar yang berbatasan dengan RRT. Rangkaian Hamgyeong tersusun sampai ke bagian timur semenanjung dan mempunyai puncak-puncak tinggi seperti Gunung Gwanmo, 1.756 meter. Rangkaian lain yang membentuk daratan Korea Utara adalah Pegunungan Rangrim yang memisahkan dataran rendah di sebelah barat dan timur, rangkaian Gangnam di perbatasan dengan RRT, serta rangkaian Taebaek yang membentang sampai Korea Selatan. Puncak tertinggi rangkaian Taebaek adalah Gunung Kumgang, 1.638 meter. Jumlah penduduk Korea Utara saat ini sebanyak 26.209.394 jiwa, dengan angka harapan hidup 73,27 tahun. Korea Utara tidak merilis data resmi mengenai Indeks Pembangunan Manusia atau HDI. Oleh karena itu, tidak ada peringkat HDI resmi untuk Korea Utara. Korea Utara memiliki ekonomi komando yang terindustrialisasi, autarkik, dan sangat terpusat. Dari 5 negara sosialis yang tersisa di dunia, Korea Utara adalah satu dari 2 negara bersama-sama dengan Kuba dengan ekonomi yang dimiliki negara dan direncanakan oleh pemerintah sepenuhnya. Korea Utara merupakan salah satu negara paling tertutup di dunia. Karenanya, cukup sulit untuk benar-benar mengetahui kondisi ekonomi di negara itu. Namun, untuk saat ini, Korea Utara diperkirakan memiliki pendapatan per kapita 642 US dollar atau sekitar 9,36 juta. Kebijakan isolasi Korea Utara berarti bahwa perdagangan internasional sangatlah dibatasi. Korea Utara mengeluarkan undang-undang pada tahun 1984 yang memperbolehkan investasi asing melalui joint venture. Akan tetapi gagal mengundang investasi yang berarti. Pada tahun 1991, zona ekonomi khusus Rason didirikan dengan tujuan menarik investasi asing dari Tiongkok dan Rusia. Perusahaan-perusahaan Tiongkok dan Rusia telah memperoleh hak untuk menggunakan pelabuhan di Rason. Investor Tiongkok telah merenovasi jalan dari Rason ke Tiongkok, dan pekerja kereta api Rusia merenovasi jalur kereta api dari Rason ke Rusia. Gaji rata-rata Korea Utara adalah sekitar 47 US dollar per bulan. Meskipun terdapat masalah ekonomi yang substansial, kualitas hidup rakyat terus membaik dan upah pekerja terus meningkat. Pertama, makam pemimpin Kim Il-sung yang terletak di Pyongyang. Makam Kumsusan merupakan tempat pemakaman untuk Kim Il-sung, pendiri Korea Utara. Makam ini sebelumnya merupakan istana Kumsusan, tetapi kemudian berubah menjadi mausoleum setelah kematian Kim Il-sung pada 1994.
Yang kedua ada patung Mansudai. Patung raksasa Kim Il Sung di Pyongyang merupakan salah satu monumen paling terkenal Korea Utara. Patung ini menggambarkan Kim Il Sung dalam berdiri dan sering dijadikan sebagai simbol keberlanjutan rezim. Yang ketiga ada Istana Kaisar Kugoryo, terletak di kota Kaesong. Istana ini merupakan situs warisan dari UNESCO dan merupakan sisa-sisa kota Koguryo, salah satu kerajaan kuno di wilayah Korea. Yang keempat ada tembok benteng Haeju, yang kelima ada Museum Perang Korea, yang keenam Monumen Tangisan, yang ketujuh Pusat Studi Internasional Kim Il Sung. Korea Utara menggunakan kalender Juche yang dimulai pada tahun 1912, tahun kelahiran Kim Il Sung. Oleh karena itu, tahun 2024 di kalender Juche setara dengan tahun 112. Pyongyang, ibu kota Korea Utara, sering disebut sebagai kota matahari terbit. Nama ini mencerminkan keyakinan ideologi Juche bahwa Korea Utara adalah negara yang terus berkembang dan bersinar seperti matahari terbit. Korea Utara memiliki internet, tetapi aksesnya sangat dibatasi dan dikontrol ketat oleh pemerintah. Hanya segelintir orang dalam negara yang memiliki akses ke internet, dan situs web luar negeri tidak dapat diakses oleh warga biasa. Korea Utara dikenal memiliki sistem pertahanan militer yang kuat, termasuk jaringan terowongan yang disebut sebagai garis Maginot Korea. Terowongan-terowongan ini digunakan untuk keamanan dan pertahanan. Korea Utara ada daftar model rambut yang diizinkan oleh pemerintah. Meskipun peraturan ini tidak selalu diterapkan secara ketat, terdapat panduan resmi tentang rambut yang boleh dipakai oleh warga negara. Fakta-fakta ini memberikan gambaran tentang keunikannya, tetapi juga mencerminkan sisi ketat dan kontrol pemerintah dalam banyak aspek kehidupan di Korea Utara.